Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai ke materi kita pada hari ini, Ibu akan menyinggung sedikit tentang materi yang sebelumnya ya. Jadi pada materi mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala kelas 5 ini ya. Tujuannya untuk mengenalkan kepada siswa siapa itu Rasul-Rasul Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup kepada umat Islam. Ya, jadi Rasul-Rasul ini memiliki peran penting dalam menyampaikan ajaran agama Islam dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasul itu artinya utusan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Terus Rasul juga memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti ajarannya. Ya. Jadi selain itu juga kita perlu tahu ada berapa jumlah rasul ya, semuanya itu ada 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. Rasul yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau adalah penutupnya Rasul dan pembawa wahyu terakhir, yaitu Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Adapun tugas utama Rasul adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan petunjuk hidup yang benar dan mengajak umat untuk beriman serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu ya, dan petunjuk hidup kepada umat manusia. Sifat-sifat ini mencerminkan kepribadian manusia yang menjadi teladan bagi semua umat manusia ya. Adapun sifat-sifatnya itu yang pertama siddiq ya, yang artinya jujur. Terus yang kedua amanah, dapat dipercaya. 3 tabligh, menyampaikan. 4 patonah atau cerdas. Penjelasan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW ini yang pertama siddiq atau jujur, artinya sifat jujur berarti Rasul selalu berkata benar dan tidak pernah berdusta, baik dalam mewahyukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Rasul tidak akan pernah menipu dan berbohong atau berbohong kepada umatnya ya. Terus yang kedua itu amanah atau dapat dipercaya. Artinya sifat amanah ini berarti Rasul selalu dapat dipercaya untuk menyampaikan wahyu dengan benar tanpa menyembunyikan atau merubah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Rasul juga menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya baik dalam urusan wahyu maupun dalam kehidupan sosial. Terus yang ketiga itu tabligh atau menyampaikan. Artinya sifat tabligh ini Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tepat tanpa menyembunyikan sedikit pun apapun itu ya untuk disampaikan kepada umat manusia. Mereka juga mengajak umat manusia untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang mudah dipahami dan diterima oleh seluruh umat manusia. Yang terakhir itu fatonah atau cerdas ya. Jadi fatonah ini artinya setiap rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu memberikan penjelasan yang jelas ya, terus masuk akal atau rasional dan sesuai dengan kebutuhan umat manusia pada saat itu. Sehingga umat manusia bisa memahami dan mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Jadi keempat sifat Rasulullah Subhanahu wa taala ini adalah karakteristik yang menjadikan Rasul sebagai contoh yang sempurna bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Sifat-sifat tersebut juga menunjukkan bahwa Rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas moral dan intelektual yang luar biasa. Baiklah, mungkin itu penjelasan sedikit dari Ibu. Semoga ya apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga kita juga selalu akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW sampai nanti yaumil akhir ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita melafalkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.